muslimin rahimani wa rahimakumullah, di luar sana ada mereka-mereka yang minder dengan agamanya sendiri. Orang-orang yang malu dengan agama Islam. Padahal mereka muslimin, padahal mereka turunan kaum muslimin, padahal mereka lahir di kalangan Islam. Tetapi malu untuk menunjukkan syiar-syiar Islam. Minder untuk menunjukkan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين, sidang Jum'ah rahimani wa rahimukumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu hamdan katsira, kita memujinya setinggi-tingginya. Ala ni'amihil katsirah, atas kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak, tak terhingga, tak terhitung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang besar adalah bimbingan agama ini. Bimbingan hidayah, bimbingan syariah yang sempurna. Maka semestinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bergembira dengan bimbingan Allah ini. Berbangga dengan agama yang lengkap sempurna, yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, tidak kurang apapun. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan kenikmatanku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala yang turun di hari besar, di hari Arafah, di bulan Dzulhijjah, di bulan yang suci, di Mekah, di tanah Arafah. Artinya ayat ini ayat besar yang dibesarkan hari turunnya oleh seluruh kaum muslimin. Ikhwanuddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka usikum wa nafsiya bitaqwallah. Aku wasiatkan pada hadirin semua, termasuk saya di dalamnya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Bersyukurlah dan peganglah kuat-kuat agama ini dan berbanggalah, bergembiralah dengan syariat yang sempurna ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa saya menyampaikan kalimat ini? Untuk kita berbangga dengan agama ini dan berbahagia, bergembira dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena itu merupakan kenikmatan. Siapa yang tidak gembira dengan kenikmatan yang Allah berikan? Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak bersyukur ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan agama yang sempurna? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di luar sana ada mereka-mereka yang minder dengan agamanya sendiri. Orang-orang yang malu dengan agama Islam. Padahal mereka muslimin, padahal mereka turunan kaum muslimin, padahal mereka lahir di kalangan Islam. Tetapi malu untuk menunjukkan syiar-syiar Islam. Minder untuk menunjukkan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khawatir dikatakan sektarian. Khawatir dikatakan terlalu agamis. Khawatir dikatakan terlalu begini, terlalu begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini barakallahu fikum korban dari perang fikir. Korban dari ghazwatul fikr. Perang pemikiran disebarkan, disiarkan, diumumkan semua gambaran-gambaran bahwa kalimat yang seperti ini atau sikap yang seperti ini dikatakan ekstrim, dikatakan gulu, dikatakan sektarian, dikatakan terlalu agamis, dikatakan kaku, dikatakan segala macam julukan-julukan, segala macam tuduhan-tuduhan yang menunjukkan kalau orang itu jelek, padahal dia membanggakan agamanya, padahal dia menghidupkan sunnah nabinya, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwan ibn a'azakumullah, sekali lagi usikum wa nafsiyah bitaqwallah. Aku wasiatkan pada hadirin semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbangga dengan agama ini haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW menyatakan, ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau dimanapun Anda berada, dan hendaklah engkau ikuti kejelekan dengan kebaikan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ini sangat berkait apa yang sedang kita bahas. Dimanapun Anda berada, banggakan keislaman, banggakan sunnah Nabi, hidupkan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Jangan ketika di pondok terlihat, Masya Allah, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, terlihat sunnah. Begitu ada di tempat lain berbeda keadaannya. Begitu bertemu dengan orang-orang lain, berbeda pakaiannya, berbeda stilnya, berbeda ucapannya, berbeda akhlaknya. Na'udzubillah. Inna hadzal din, sesungguhnya agama ini wahid. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sakit akan wafatnya, ditengok oleh beberapa sahabat dan tabi'in, kemudian berkata kepadanya, ihad ilaina, berikan pesan pada kami. Kata beliau, awalam ya'tiyakal yaqin, apakah belum datang padamu keyakinan? Iyyakum wattalawun fid din. Hati-hati kalian dari berwarna-warni dalam beragama. Fa inna dinallahi wahid. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, hati-hati kalian dari sikap talawun. Karena sesungguhnya agama ini satu. Jangan berwarna-warni. Di sini berwarna hijau, di sana berwarna merah. Di sana lagi, di tempat lain berwarna lain. Mudabdabina baina dzalik. Dalam keadaan tidak jelas di pihak mana dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian mereka karena sebab-sebab hizbiyah,
Sebagian yang lain dan lebih banyak adalah karena minder, malu dengan agamanya sendiri. Nggak enak kalau dikira ahlus sunnah. Nggak enak kalau dikira dia orang yang soleh. Ajib. Kita bukan bangga diri. Kita tidak ingin dipuji. Tetapi kalau kita beramal sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berdakwah bilhal. Berdakwah dengan perbuatan kita, berdakwah dengan akhlak kita, berdakwah dengan pakaian kita, berdakwah dengan peci dan imamah kita. Kenapa minder? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kaum muslimin untuk berdakwah kepada ahlul kitab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Ajak mereka, wahai ahlul kitab, marilah kemari kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian untuk beribadah pada Allah saja. Kepada Tuhan Allah saja agar mereka kenal yang dimaksud. Jangan kita menyekutukannya dengan Tuhan-Tuhan lain. Dan hendaklah kita jangan menjadikan sebagian kita kepada sebagian yang lain sebagai Rabb-Rabb selain Allah. Pertanyaannya, apa akhir ayat ini? Akhir ayat ini kata Allah, "Wa in tawallaw faqul syahadu bi anna muslimun." Kalau mereka berpaling, maka katakan isyhadu bi annana muslimin. Kalau mereka menolak, kalau mereka tidak mau, kalau mereka berpaling, katakan dengan bangga, isyhadu, saksikanlah kami muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alasan pertama biasanya karena hizbiyah. Karena ingin diterima orang banyak, ingin pengikutnya banyak, ingin followersnya banyak. Menjadi mutadzabdzib, menjadi enggak jelas, menjadi mutalawin berwarna-warni. Alasan kedua biasanya karena minder, takut disebut begini, takut disebut begitu. Ada alasan ketiga, yaitu orang yang berkata, saya belum baik, saya masih banyak dosa, nggak pantas pakai pakaian yang mulia ini, nggak pantas pakai imamah, nggak pantas pakai peci, saya itu masih memiliki kesalahan-kesalahan, masih memiliki begini, saya akan dituduh begini, kamu sok soleh, kemarin saya lihat kamu begini, kemarin saya lihat kamu begitu. Maka jawaban untuk yang ketiga, barakallahu li walakum, hendaklah perbaiki amal kita. Hendaklah kita menjadi saleh. Satu. Yang kedua, lanjutkan hadis Nabi tadi alaihi salatu wassalam, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan untuk menghapusnya. Siapa yang tidak pernah punya salah? Saya nanti akan pakai gamis kalau saya sudah benar-benar tidak punya salah, soleh, mukmin, taqi, nggak pernah berbuat kekeliruan. Siapa? Siapa yang bisa untuk tidak melakukan kesalahan apapun? Justru dengan pakaianmu yang sunnah, engkau malu berbuat dosa. Engkau malu bermaksiat. Engkau malu kepada Allah dan kemudian malu kepada manusia melihat pakaianmu, pakaian orang-orang baik, ternyata engkau berbuat jelek. Sehingga matamu akan tertunduk. Tidak mungkin terbelalak melihat keharaman-keharaman. Niscaya ucapanmu akan baik. Tidak akan mungkin keluar dari mulutnya caci maki yang tidak pantas bagi orang yang baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau pernah dulu begini, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan. Baik, yang ketiga dari hadis tadi adalah khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Jangan engkau mempermalukan sunnah, jangan engkau melecehkan sunnah
yaitu dengan memakai pakaian sunnah tapi berakhlak buruk. Engkau memakai pakaian sunnah, pakaian Nabi, pakaian para sahabat, kemudian berakhlak bejat, berakhlak jelek, ucapan-ucapan yang kasar, caci maki. Jangan. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ikuti kejelekan yang telah lalu dengan kebaikan-kebaikan untuk menghapusnya. Dan yang ketiga, pergaulah manusia dengan khuluqun karim, dengan akhlak yang mulia. Maka ikhwan fillah azakumullah, alasan apa lagi kita minder untuk menghidupkan sunnah? Alasan apa lagi kita malu untuk memakai pakaian sunnah, mengamalkan amalan sunnah, beribadah dengan sunnah, mengucapkan kalimat-kalimat yang sunnah? Walhamdulillah, dulu tidak dikenal kalimat jazakallahu khairan. Tetapi lihat hari ini, masyarakat awam sudah paham jazakumullahu khairan. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah yang perlu dihidupkan. Masih banyak lagi sunnah-sunnah yang perlu kita viralkan. Mulai dari kita. Ibda binafsik. Mulailah dari diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Semoga Allah memberikan petunjuk hidayah kepada seluruh kaum muslimin. Semoga dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan amalan yang saleh, mudah-mudahan mereka semua biidnillahi ta'ala mendapatkan hidayah karena kekaguman mereka pada akhlak kalian, akhlak kaum muslimin ahli sunnah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus salat.